kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya, Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Dari situs www.edubusiness.net. Ya, situs pertama di Indonesia yang menyediakan pembelajaran online tentang business skills. Jadi kita dalam modul kali ini masih bicara mengenai financial abundance mindset ya. Bagaimana caranya membangun mindset keberlimpahan financial. Tadi kita sudah bicara mengenai dua elemen kunci dari financial mindset, ya, positive financial mindset. Yakni optimisme, dan yang kedua tadi resiliensi. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya ini, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi namanya kreativitas. Ya. Saya tunjukkan di screen Anda, di depan Anda ini ya. Creativity atau resourcefulness, street smart, panjang akal. Selalu panjang akal dalam menemukan solusi ketika menemui kendala dan tantangan. Ini Mas, Bapak Ibu-Ibu ya, ini kunci nih, very fundamental ya, kreativitas, resourcefulness. Ini ya, kreativitas ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang seni gitu ya. Anda salah kaprah kalau Anda bilang hanya kreatif itu hanya untuk orang-orang yang kerja di bagian periklanan atau bagian seni, acting. No. Kreativitas berlaku untuk kita semua dan itu tetap elemen paling penting. Dan saya harus mengatakan bahwa banyak orang gagal menjadi kaya karena tidak kreatif. Mungkin Anda sudah kerja keras ya, berjibaku ya, dari pagi sampai sore. Tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tidak kreatif, ya stuck. Hidup Anda stagnan. Seolah-olah Anda kerja pengalamannya panjang 10 tahun. Keliru, Anda kerjanya cuma setahun. Pengalamannya diulang 10 kali sama. Ya, tidak ada kreativitas, Anda stagnan. Tidak ada inovasi, hidup Anda tidak ada inovasinya. Dan ini kunci ya, Bapak Ibu ya, resourcefulness. Sama Mas, Bapak Ibu ya, resourcefulness itu ya panjang akal, nyari solusi. Dan saya sering sekali ini ya, di Twitter terutama ya, banyak follower yang nanya bagaimana caranya seperti ini Mas. Pak Yudhya bagaimana caranya, bagaimana informasinya di mana. Itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa dicari di Google. Tinggal googling, tapi bahkan menggoogling saja tidak mau gitu ya. Itu very memprihatinkan. Kalau Anda untuk menggoogling informasi sederhana saja tidak mau atau enggan, berarti Anda resourcefulness-nya ya. Resourcefulness itu tadi resourceful, orangnya bisa cekatan dan bisa mandiri. Tapi kalau Anda untuk hal-hal yang elementar saja, misalnya nanya apa ide bisnis yang bagus, itu kan di googling bisa ribuan entry muncul. Tapi googling kata-kata itu saja tidak mau, itu berarti resourcefulness Anda rendah. Atau misalnya saya mau bisnis Pak Yudhya, tapi saya tidak punya modal, bagaimana caranya? Itu juga pertanyaan yang tidak street smart, tidak kreatif. Kalau Anda kreatif ya Anda cari tahu caranya, bagaimana menjalankan bisnis tanpa modal yang banyak. Kalau Anda tahu caranya. Cuman kreativitas Anda nyungsep. Sehingga Anda bingung, overwhelmed. Ini problem ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kreativitasnya itu terbatas, kompetensinya itu stuck. Sehingga ya tidak maju, tidak bisa kaya karena kreativitasnya stuck. Tidak street smart. Ya. Itulah kenapa banyak orang yang lulus S2 tapi kalah penghasilannya dibanding lulusan SMA. Kenapa? Karena lulusan SMA ini street smart, ya, kecerdasan jalanan gitu. Saya pernah nulis di blog saya, ada salah satu teman saya, cuma lulusan SMP ya, karena saya kenal dia lewat internet juga, namanya Darmanto. Saya pernah menggunakan jasa SEO dia ya, search engine optimization dia ya. Waktu ngobrol-ngobrol, saya terkejut dia cuma lulusan SMP gitu ya, mantan buruh di tukang percetakan. Tapi sekarang menjadi ahli SEO. Search engine optimization, dan penghasilannya sudah melebihi gaji manajer. Padahal dia cuma lulusan SMP, mantan buruh, dan tinggalnya di Pemalang sana, di desa Randun Dongkal. Tapi dia penghasilannya sekarang puluhan juta dan punya karyawan 4. Lulusan S2 mungkin kalah. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena Darmanto itu punya resourcefulness, punya street smart. Dia cerita dulu ketika masih jadi buruh, tiap malam dia ke Gramedia baca buku mengenai internet, mengenai Google, mengenai SEO berjam-jam ya. Tiap malam terus ke warnet belajar sendiri. Itu namanya resourcefulness, Mas.
Dia bilang berjam-jam ya, tiap malam begadang, kadang-kadang sampai jam 2 malam, demi mengubah nasib ya. Bayangkan anak SMP dari sebuah desa yang kecil, cuman buruh, tapi dia tidak gentar membaca buku-buku mengenai HTML, mengenai search engine optimization, mengenai PHP, ya, mengenai programming, dan membacanya gratis lagi di Gramedia gitu ya. Dia sampai pernah diusir satpam gitu gara-gara membaca kelamaan gitu ya. Tapi itu contoh resourcefulness, Mas, Bapak Ibu-ibu ya, street smart. Ya. Sama, saya dulu tidak sama sekali gaptek ya, tidak tahu caranya ngeblok. Ya, tapi saya kemudian browsing sendiri, ya, cari tahu caranya, dan kemudian berhasil. Ya, itu namanya street smart, resourcefulness. Itu kreativitas mencari solusi, kreativitas mencari solusi. Nah, banyak orang tadi mandek, stuck, tidak kreatif. Padahal sekarang sudah ada googling. Google itu menyiapkan informasi semuanya, Bapak Ibu-ibu. Mulai dari ilmu batu akik misalnya, ilmu komputer, ilmu internet, ilmu manajemen, sampai ilmu bagaimana caranya budidaya ikan lele misalnya. Jadi kalau Anda mau bisnis apa saja, idenya apa saja, caranya bagaimana, tinggal googling. Itu namanya kreativitas mencari solusi. Ya, panjang akal, panjang akal. Nah, di dalam screen berikutnya ini saya cerita ya mengenai creativity power. Ya, creativity power itu didapat dari mana sih? Bagaimana supaya kita panjang akal, bagaimana supaya kita resourcefulness-nya kita tinggi ya ini, Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Yang pertama observasi, learning spirit yang paling penting itu ya. Spirit untuk menggooglingnya itu tinggi. Merenung, asal jangan kelamaan ya Bapak Ibu-ibu ya, merenungnya. Kemudian praktek, kalau bisa praktek, jangan cuma dibaca, kemudian diingat-ingat, setelah itu tidak dipraktekkan. Kemudian ini, yang kedua, yang berikutnya outdoor. Outdoor itu maksudnya, Anda harus lebih banyak sering keluar ruangan. Ya, karena studi membuktikan kalau Anda sering ke sawah, ke hutan, itu sangat bagus bagi kreativitas Anda. Dan kemudian no distraction. Ini penting ini. Ya, jadi ada 6 pilar ya. Coba kita petakan ya satu-satu ya. Jadi observasi ya Bapak Ibu-ibu ya melalui kenyataan ya atau misalnya observasi melalui internet. Dulu ketika saya mau membuat blog ya saya observasi. Saya mengamati blog-blog terkenal di luar negeri. Apa sih kuncinya blog itu sukses? Bagaimana cara dia menulis? Bagaimana cara dia mendesain blognya? Itu saya amati. Itu namanya observasi. Observasinya melalui internet. Yang kedua learning spirit tadi ya, ini kunci nih ya Bapak Ibu-ibu ya. Learning spirit itu ya belajar, membaca buku, ya misalnya buku-buku saya banyak. Kalau Anda tidak punya anggaran untuk baca buku ya sama, simple, googling aja semua informasi ada di Google. Cuman kadang-kadang kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menggoogling berita-berita di detik.hot, detik.com ya, berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk browsing informasi-informasi yang tidak ada kaitannya dengan nasib kita. Dan justru tidak pernah menggoogling informasi yang relevan dengan ilmu kita. Itu ya useless ya. Saya sih memang browsing, kalau pagi itu browsingnya berita sepak bola, ya masih Bapak ya, karena saya suka sepak bola, di detik sepak bola gitu ya. Sama berita ekonomi, 2 itu yang saya baca, sama satu lagi teknologi. Saya hanya baca berita itu 3, sepak bola, berita ekonomi bisnis, sama berita teknologi. Ya, berita politik itu jarang saya baca, jarang. Ya. Nah, setelah saya baca itu ya kemudian saya sudah cuma setengah jam. Setelah itu saya lebih banyak browsing untuk ilmu-ilmu informasi yang berkaitan dengan blogging, karena itu dunia saya. Bagaimana caranya meningkatkan traffic, bagaimana caranya meningkatkan jumlah conversion rate misalnya. Bagaimana membuat SEO yang bagus. Itu yang saya browsing. Observasi itu namanya, learning spirit. Merenung ya tadi. Kemudian praktek. Ya praktek Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Saya dulu ketika pertama kali belajar blogging ya langsung bikin blognya. Praktek langsung, menulis langsung. Nulis, publish. Tidak hanya direnung ya. Tidak hanya mikir gitu ya Mas ya. Bapak Ibu-ibu ya. Langsung praktek, nyemplung. Ketika saya mau jualan secara online, misalnya dulu pertama kali saya jualan, yang saya jual itu materi presentasi ya, materi presentasi seperti yang Anda lihat ini. Ya, saya jual materi presentasi dalam bentuk PowerPoint.
Ya langsung saja praktek, bikin PowerPoint-nya, saya bikin, langsung ya saya jual. Simple. Ya. Tidak banyak analisa. Dipikir terus ya, kalau mau bisnis itu langsung just do it. Jangan terlalu banyak dipikir. Ya. Nanti kelamaan dipikir keburu pensiun Andanya, Bapak Ibu ya. Kemudian outdoor itu tadi saya bilang ya, jangan terlalu sering di dalam ruangan ya. Sesekali Anda di akhir minggu pergilah ke kebun raya, atau kalau komplek perumahan Anda ada tamannya ya pergi ke taman gitu ya. Kalau rumah Anda ada halamannya ya lebih bagus ya, Anda tiap sore bisa merenung di halaman rumah Anda itu, melihat pohon, melihat bunga-bunga itu ternyata menurut riset bisa membuat otak Anda menjadi lebih kreatif. Kalau Anda sering berada di outdoor, ya, di lingkungan outdoor, bukan hanya di ruangan tertutup seperti ini ya. Dan yang terakhir ini no distraction Mas, Bapak Ibu-ibu ya, no distraction. Ya. Maksud saya jangan terlalu sering Anda ikut grup-grup WhatsApp gitu ya, grup-grup BBM. Itu saya pun punya teman, dia bilang punya grup sampai 20. Grup teman SMA-nya, grup kerjanya, grup teman kuliah, grup teman SD gitu ya. Oke, fine gitu ya, kadang-kadang fine. Tapi kalau Anda punya grup sampai 20 ya distraction menurut saya. Ya, Anda tanpa Anda sadar, ini namanya dalam ilmu psikologi disebut namanya istilahnya itu addiction, ya. Digital addiction. Tanpa Anda sadar, Anda selalu chatting tadi dengan teman-teman di grup Anda itu. Dan sayangnya kadang-kadang chattingnya itu ngalor ngidul. Dan tanpa sadar kalau itu ditotal mungkin berjam-jam ya. Dalam satu minggu mungkin Anda bisa mengalokasikan lebih banyak jam. Ya. Dan itu kadang-kadang membuat Anda tidak lagi fokus mempelajari ilmu Anda, karena waktu Anda sudah tersita habis untuk tadi browsing informasi di detik.com, browsing Facebook, kemudian notifikasi dari grup WhatsApp atau BBM. Anda tidak lagi punya waktu yang khusus untuk belajar meningkatkan skills yang justru sangat penting bagi peningkatan penghasilan Anda, bagi peningkatan income Anda. Ya, jadi itu ya. Kalau bisa sih proporsional ya. Saya sendiri terus terang tidak punya grup ya, Bapak Ibu ya. Saya sama sekali tidak tergabung dalam grup BBM ataupun grup WhatsApp ya. Saya mau kata kalau di blog-blog luar negeri itu namanya digital detox. Digital detox itu ya menghindari terlalu banyak distraksi. Supaya kita menjadi lebih punya ruang untuk berpikir jernih mengenai masa depan kita, berpikir jernih mengenai kreativitas kita. Jadi itu ya, Bapak Ibu-ibu ya, pilar terakhir ya dari apa yang saya sebut sebagai financial abundance mindset ya. Jadi Anda harus punya, tadi yang pertama optimisme, keyakinan itu kunci itu, harapan. Yang kedua setelah optimis ya resiliensinya tangguh, terus mencoba. Tapi yang tidak kalah penting, menurut saya paling penting yang ketiga ini, creativity. Ini tiga pilar yang kunci nih, kreativitasnya Anda, resilient, dan optimis, insya Allah Anda akan menjadi orang yang top Marco Jos, ya, menjadi melimpah rezekinya. Terima kasih, nanti kita dalam video berikutnya kita akan lanjutkan mengenai kiat-kiat untuk membangkitkan tadi ya, 3 elemen tadi. Ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya, salam sukses, penuh kemuliaan.